Tuhan kadang-kadang sengaja izinkan itu supaya kita belajar banyak hal dalam hidup ini. Nah, apa saja dalam konteks ini yang Tuhan mau keluarga Marta, Maria, dan bahkan murid-muridnya belajar dari kisah ini? Kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita tidak sempat baca ya, karena kita terbatas waktu. Ayat yang ke-15. Ayat 15 berkata demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu itu maksudnya pada waktu Lazarus sakit. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Sebab demikian lebih baik bagimu. Yang pada akhirnya ini juga memberikan pembelajaran kepada para muridnya, murid-murid daripada Tuhan Yesus, bukan saja kepada keluarga Marta dan Maria, tetapi juga murid-murid daripada Tuhan Yesus. Melalui kisah ini, karena mereka tahu betul mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu seperti apa Tuhan Yesus menolak ketika dia mendengar berita itu. Mungkin dia memberitahu murid-muridnya dengan ayat yang keempat itu ketika dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Mungkin itu cara Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa diizinkan itu supaya mereka juga, para murid pada waktu itu juga belajar, yaitu apa? Belajar mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Belajar percaya, saudara. Kata percaya dalam Alkitab, bagi saya memiliki dua makna. Makna yang pertama itu adalah percaya untuk hidup yang kekal. Kita tahu dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu makna percaya yang pertama. Percaya untuk hidup yang kekal. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita percaya Dia Juru Selamat kita, maka pada saat itu kita menerima jaminan kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Itu makna percaya yang pertama, percaya untuk hidup yang kekal. Tapi ada juga makna kata percaya yang kedua, yang saya sebut dengan percaya untuk hidup sehari-hari. Kalau pertama tadi percaya untuk hidup yang kekal, yang kedua itu percaya untuk hidup sehari-hari. Roma pasal 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman, oleh percaya. Makna yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu seumur hidup. Kalau yang pertama itu sekali dalam hidup saudara. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita sudah menerima jaminan kehidupan yang kekal. Dan itu hanya sekali terjadi dalam hidup kita. Tapi percaya yang kedua, percaya untuk hidup sehari-hari, itu tidak hanya sekali, terus menerus selama kita hidup. Dan itulah sebabnya, oleh karena ini, selama kita hidup, maka selama kita hidup kita harus belajar untuk percaya Tuhan, mempercayai Dia dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia.
Roma 8 ayat 8. Kita harus belajar melatih iman kita, keyakinan kita, percaya kita dalam situasi-situasi yang sulit, melalui persoalan. Jadi itulah sebabnya orang yang dewasa imannya, Ibu Saudara, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, ketika ada persoalan, dia akan merespon persoalan itu sebagai kesempatan dia belajar dari Tuhan. Dia belajar banyak hal dari Tuhan. Belajar untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan berdaulat. Ya, Tuhan tidak akan mengizinkan ujian iman kepada kita melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu betul kapasitas kemampuan kita untuk menanggung ujian itu. Sama seperti dalam pendidikan formal, soal-soal ujian yang diberikan kepada anak SD, anak SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu bobotnya berbeda-beda tentu. Tidak mungkin sama, karena disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam mengerjakan ataupun menjawab soal-soal itu. Tidak mungkin soal-soal SMA diberikan kepada soal-soal SD, dan sebaliknya soal-soal perguruan tinggi diberikan kepada anak yang masih belajar di SMP. Tidak. Ya, karena memang itu disesuaikan dengan kemampuan mereka untuk menganalisa, mengerti, dan bahkan menjawab setiap soal ujian itu. Sama prinsipnya, saudara. Ketika Tuhan mengizinkan ya ujian iman di dalam kehidupan kita, Dia tahu betul kemampuan kita untuk menanggung ujian itu. Dia tahu betul kemampuan kita. Makanya saya seringkali bilang kepada jemaat, ya, bobot persoalan yang saudara alami, yang saudara yakini diizinkan Tuhan untuk saudara lewati, merupakan indikasi daripada kadar iman saudara. Ya, itu indikasi kadar iman kita. Kalau kita diuji hanya karena kita tidak punya uang, lalu kita sudah mulai mengeluh kepada Tuhan, yaitu kadar iman kecil sekali. Kadar iman. Ya, karena itu merupakan indikasi. Ya, saya percaya Tuhan izinkan ya ujian iman kepada Marta dan Maria, keluarga ini. Mungkin ini persoalan yang paling berat kalau orang sudah masuk kepada tingkat di mana ia ditinggal oleh seseorang atau yang dikasihi. Tentunya itu persoalan yang paling berat yang dihadapi. Tapi saya percaya Tuhan izinkan itu karena Dia tahu betul kapasitas iman daripada Marta dan Maria untuk menanggung beban persoalan yang mereka alami. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu betul kemampuan kita untuk menanggungnya. Ya, saya pernah bilang sama istri saya itu sudah pernah saya ceritakan ya, lagi sakit saraf ya, saraf di mata sudah hampir mungkin ya 10 tahun lebih ya, nggak sembuh-sembuh, sudah berdoa nggak sembuh-sembuh. Ya, dan belakangan sembuhnya itu hanya lewat operasi yang katanya hanya bisa dilakukan ya di Surabaya dan di luar negeri. Operasi saraf ya, saraf yang menghubungkan di bagian mata itu tidak terganggu. Ya sudah lama berdoa. Kalau dulu dia berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tapi sekarang doanya diubah karena dia banyak belajar dari masalah ini. Doanya saya bilang ubah sekarang doa. Tuhan beri saya kekuatan untuk menghadapi sakit ini. Bukan lagi sembuhkan, tapi beri saya kekuatan untuk dapat melewati sakit ini, persoalan. Kalau saudara punya persoalan dan saudara anggap persoalan itu seperti sebuah gunung yang menghadang saudara di depan,
Jangan cepat-cepat berdoa, Tuhan angkat gunung ini, lalukan gunung ini. Tapi berdoalah, belajarlah untuk berdoa. Tuhan beri saya kekuatan untuk saya dapat mendaki gunung ini. Sebab saya tahu di balik gunung ini ada banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi saya. Itulah orang yang dewasa iman dalam mengikut Tuhan. Karena itulah cara Tuhan mengajar kita supaya kita belajar percaya dalam segala hal, dalam segala situasi apapun, bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak akan mungkin mengizinkan kesulitan persoalan itu melebihi kemampuan kita menanggung setiap persoalan itu. Dan disitulah saudara akan dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa melalui ujian iman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari teks ini, selain supaya mereka belajar percaya, tapi juga yang kedua dalam ayat 17 sampai dengan ayat 25, di situ saya mengambil satu prinsip bahwa ya sekarang kepada keluarga Marta dan Maria, kalau tadi kepada murid-murid juga fokus kepada murid-murid, tapi sekarang fokus kepada keluarga Marta dan Maria, supaya mereka belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan izinkan ujian itu supaya mereka belajar bergantung hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau saudara baca dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25, setelah 4 hari lamanya Tuhan Yesus sampai di Betania. Dia sampai di Betania. Tadi 2 hari dia sengaja tinggal 2 hari lamanya. Lalu dikatakan bahwa ayat 17 itu maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi sudah meninggal, sudah 4 hari yang lalu sejak Maria Marta mengirimkan kabar tentang sakitnya Lazarus. Jadi banyak penafsir yang setuju bahwa kemungkinan besar perjalanan ya Tuhan Yesus itu dari tempat di mana dia berada ke Betania itu memakan waktu 2 hari lamanya. Sehingga ketika sampai di Betania, tempat ya, Lazarus, keluarga Marta dan Maria tinggal, Lazarus sudah dikubur dan sudah 4 hari lamanya dia meninggal. Tapi menarik saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Marta ya yang tadinya mengirim kabar supaya Yesus datang 4 hari sebelumnya itu, mendengar Yesus ada di Betania, ya, dia responnya negatif terhadap Yesus. Responnya negatif. Itulah sebabnya dia berkata dalam ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Ya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini bentuk protes dari Marta terhadap Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Marta mau berkata, ya, kedatangan Tuhan Yesus ya pada saat itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, sudah tidak ada gunanya lagi, sebab Lazarus sudah meninggal dan bahkan sudah ada di dalam kubur sudah 4 hari lamanya. Apalagi ketika ya Yesus belum sampai ke rumah Marta, dia keluar. Ya, ini sebuah penghinaan terhadap tamu kalau dalam konteks Yahudi. Kalau dalam konteks Yahudi, kalau ada tamu datang, itu tuan rumah tidak boleh keluar dari rumah. Jadi mereka harus tetap tinggal di rumah. Lalu ada hamba disediakan pembasuhan kaki di luar rumah. Lalu ada hamba di situ mencuci kaki tamu itu, lalu mempersilahkan masuk ke dalam rumah itu. Jadi kalau ada tamu datang tiba-tiba tuan rumahnya keluar, itu penghinaan terhadap tamu itu.
tidak menghargai tamu yang datang itu. Ya itulah reaksi daripada Marta pada waktu itu. Dan itulah sebabnya ayat 23 Yesus berkata kepada Marta begini, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Apa maknanya ini, Bapak Ibu Saudara? Ini bermakna bahwa Tuhan Yesus mau supaya Marta bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak bergantung kepada situasi. Marta bergantung kepada situasi. Situasinya sudah begini, nasi sudah jadi bubur, Lazarus sudah dikubur, sudah 4 hari lamanya. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dia bisa lakukan apa saja kalau dia mau. Dan itulah sebabnya ketika dia berkata, saudaramu akan bangkit, dia sedang mengalihkan ketergantungan Marta kepada situasi, kepada diri Tuhan Yesus. Supaya Marta tidak bergantung kepada situasi, tetapi supaya dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, ya seperti itu, saudaramu akan bangkit. Marta pada awalnya belum, orang Jawa bilang belum ya. belum nangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia berkata, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman. Bicara eskatologi, rapture, pengangkatan. Tapi Yesus berkata begini, ayat 25, ayat terakhir itu. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata, aku yang pegang hidup manusia. Akulah kebangkitan dan hidup. Saya mau bangkitkan sekarang ataupun mau bangkitkan nanti pada masa pengangkatan rapture. Ya, itu urusan saya. Itu hak saya. Itu ada dalam otoritas saya. Ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tugasmu adalah percaya. Percaya saya. Bergantung sepenuhnya kepadamu. Maka apa yang mustahil bagimu akan bisa terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan bergantung kepada manusia. Ya, jangan bergantung kepada manusia. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara boleh minta pertolongan kepada orang lain. Saudara boleh belajar dari orang lain. Tapi jangan lupa, ketergantungan kita hanya kepada Tuhan. Karena dialah yang mempunyai segala-galanya. Dia yang pegang hidup kita. Dia yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Dan percaya kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, mengandalkan Dia semata-mata dalam kehidupan kita, maka kadang-kadang apa yang tidak terpikirkan bagi kita, itu yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah banyak fakta, bukti, kesaksian yang kita dengar dari orang-orang yang betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit. Dan ketika mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, banyak hal yang mereka pada akhirnya belajar dari itu. Belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan sumber dari segala yang kita butuhkan. Yang ketiga, yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Ayat 39 di situ, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, mungkin kalau dalam bahasa tulis, intonasinya tergantung dari orang yang baca. Ya, kalau bahasa tulis itu ya. Tapi kalau dalam bahasa lisan,
Kalau ini kalau dibaca dengan secara benar sesuai dengan situasinya, ini penafsiran ya, sesuai dengan situasinya, maka mungkin kira-kira begini ya, kata ayat 40 itu, jawab Yesus kepada, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini nada yang keras, yang tegas. Kenapa? Ya, tentu ada alasannya, saudara. Ya, karena Marta ini, saudara, dia sering ombang-ambing, ya, pling-plang orang bilang ya sekarang itu ya. Kadang dia percaya, kadang dia tidak. Ya, terbukti ya ketika Tuhan Yesus bilang, angkat batu itu. Tadi waktu Yesus bilang, percayakah engkau? Dia bilang, ya Tuhan, aku percaya. Dia sudah bilang tadi di ayat sebelumnya ya, dalam ayat 25 itu ya, ya Tuhan. Ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia sudah percaya tadi. Dia percaya betul bahwa Tuhan mampu membangkitkan Lazarus. Tetapi ketika Tuhan mulai proses, dia membangkitkan Lazarus itu. Yang pertama, dia memerintahkan orang-orang untuk mengangkat batu yang menutupi lubang kubur itu. Apa kata Marta? Ya, Marta berkata bahwa, ya Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ini apa artinya? Bahwa ya, Marta mulai ragu dengan ya, apa yang dikatakan dan apa yang akan diperbuat oleh Tuhan Yesus dalam proses membangkitkan Lazarus itu. Jadi singkat ceritanya, karena ya Yesus berkata seperti itu dalam ayatnya yang ke-40 tadi, ya. Ayatnya yang ke-39 tadi, dan 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu itu dengan nada yang keras itu, karena Marta itu orangnya ngeyel, orang Jawa bilang ya, orang Sumba bilang kepala batu ya. Kepala batu ya. Kepalanya seperti batu, keras kepala gitu ya. Kalau sudah diomongin tapi enggak susah ya. Nah, itulah sebabnya ini salah satu tujuan Tuhan untuk membentuk Marta juga ya. Supaya apa? Supaya dia belajar taat ya. Orang-orang yang ngeyel itu, orang-orang yang kepala batu itu, orang-orang yang suka tidak taat itu ya. Biasanya begitu. Nah, itulah sebabnya seringkali Tuhan izinkan ya masalah, kesulitan dan persoalan supaya kita belajar untuk taat. Belajar mentaati Dia dalam segala hal. Ya. Selain kita belajar mempercayai Dia dalam segala hal, ya, juga kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Dia, tapi juga untuk kita belajar taat. Ya, saya tidak berkata bahwa semua persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini oleh karena ada ya sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita untuk Tuhan mau supaya kita belajar taat. Tapi kadang-kadang, saudara, ya, Tuhan izinkan persoalan itu karena Dia mau berurusan dengan kita dalam hal ketidaktaatan. Ada masalah, ada kesulitan, ada persoalan, ya mungkin saja ya, itu karena ada sesuatu yang Tuhan mau kita belajar mentaati Dia, belajar patuh terhadap firman, terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena itulah cara Tuhan ya, menolong kita untuk kita belajar dulu, sekarang, dan selamanya. Bangsa Israel sengaja dibiarkan Tuhan 40 tahun mengembara di padang gurun. Masalah pokoknya apa? Persoalan utamanya apa? Ya, tegar tengkuk, keras kepala, ya, tidak mau taat, peling-pelang sekarang. Ya, begitu mereka lihat mujizat mereka taat, tapi begitu ada masalah mereka protes dan lain sebagainya. Dan Tuhan memproses mereka ya, yang semestinya hanya 40 hari sampai 40 tahun lamanya. Karena apa? Karena itu ada masalah ketidaktaatan di situ. Suka memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan izinkan masalah-masalah, persoalan-persoalan sebagai bentuk ujian bagi mereka, supaya mereka belajar percaya kepada Tuhan
belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan belajar taat kepada Tuhan. Ya, biarlah ketiga prinsip ini menolong kita ya dalam segala situasi dan keadaan apapun. Percayalah bahwa Tuhan ya kadang-kadang mengizinkan kesulitan, masalah, dan persoalan dalam hidup kita untuk memurnikan iman dan panggilan kita. Ya. Dan itulah sebabnya orang yang dewasa imannya, ketika dia menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, ya, dia gunakan itu untuk belajar percaya. Dia akan gunakan itu untuk belajar bergantung, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan juga belajar untuk mau mentaati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.